Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatud darajatil arba'i. Amsilatud darajatil arba'i piro-piro contone derajat papat. Kemarin Imam Ghazali menjelaskan tingkatan dari wirai. Tingkatan dari perkara haram itu ada 4 ya. Ada 4 tingkatan derajat dari sesuatu yang haram ya. Di mana sesuatu haram ini ada yang sangat haram dan seterusnya. Sesuatu yang halal juga demikian. Sesuatu yang halal juga ada beberapa tingkatan. Imam Ghazali mengelompokkannya dalam derajat wirai. Semakin orang itu wirai, semakin menjauhi tingkatan-tingkatan hal-hal yang diharamkan. Makanya di sini Imam Ghazali melanjutkan contoh-contohnya. Amsilatud darajatil arba'i piro-piro contone derajat papat. Fil warai dalam wirai ya. Imam Ghazali memberi contoh 4 tingkatan wirai. Kemarin ada wirainya udul, orang adil, wirai solihin, wirainya muttaqin, wirainya siddiqin. Contohnya seperti apa? Fil warai dalam wirai wa syawahidiha lan piro-piro dalile mengkono wirai. Imam Ghazali akan menjelaskan macam-macamnya dan contoh-contohnya. Amad darajatul ula utai derajat kang kawitan, tingkatan dari wirai yang pertama, yaitu wirainya orang-orang yang adil. Wa yautai darajatul ula iku wara'ul uduli, wira ini piro-piro wong kang adil. Iku fakullu ma mongkos kabehane perkara. Wirai orang yang adil itu fakullu ma mongko iku kabehane perkara ya. Semua hal. Iqtadha kang natrapi opo al fatwa fatwa, sesuatu yang menurut kajian hukum itu dinyatakan haram. Tahrimahu ing harame mengkono ma. Jadi wirai yang paling tingkatan dasar menjauhi sesuatu yang jelas-jelas haram sesuai fatwa syariah. Mimma nyatane saking perkara yadkhulu kang mlebu apa ma fil madakhili ing dalam pira-pira nggon mlebu as-sittati kang 6 allati dzakarna kang wis nutur ingsun yang sudah saya sebutkan, maksudnya fi fi madakhilil haram ing dalam pira-pira nggon mlebune perkara haram. Kemarin Imam Ghazali sudah menjelaskan 6 madakhilul haram. Jadi haram itu bisa jadi dari segi ini kan kemarin sudah disebutkan. Dari karena caranya, bendanya dan seterusnya. Lifak disyartin krono ilangi syarat siji minas syurut isangi biru-biru syarat. Fahuwa utai mengkuno maktadul fatwa iku al haramu perkara haram al mutlaku kang mutlak. Alladzi yunsabu kang den bangsaaken sapa muktahimuhu wong kang nglakoni mengkono ma maktadul fatwa niku ilal fiski maring penggawean fasik wal maksiati lan maksiat. Jadi orang yang melakukan sesuatu haram jelas, makan bangkai, makan babi, minum khamr ya. Ada sesuatu yang halal haramnya itu sudah jelas. Nah ini tingkatan yang pertama wajib dihindari. Sebab orang yang melakukan itu berarti hukumnya fasik, berarti hukumnya tidak adalah. Wa wa ta mengkono ma iku alladzi perkara nuridu kang ngarepaken ingsun ing ma ngarepaken bil harami kelawan arang haram al mutlaki kang mutlak, sesuatu yang disebut haram mutlak. Fala yuhtaju mongko ora den butuhaken apa ila amsilatin maring piro-piro contoh. Tidak perlu contoh, sudah jelas. Wasyawahidalan ora butuh maring piro-piro dalil.
syahid, saksi, dalil. Jadi sesuatu yang memang sudah tampak nyata ya. Sesuatu yang najis, sesuatu yang nasnya memang haram, sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak halal. Ada perkara-perkara yang memang sudah tampak itu halal. Lah ini menjauhi hal yang seperti itu termasuk tingkatan pertama dalam wirai. Artinya orang itu hati-hati, tingkatan pertama menjauhi barang yang sudah jelas haram. Dan itu sudah masyhur. Semua orang tahu bangkai haram, babi haram dan seterusnya. Ini derajat yang tingkatan pertama harus dijauhi dalam rangka menjauhi perkara yang haram. Makanya ini menurut Imam Ghazali disebut dengan wara'ul udul, kehati-hatian orang yang adil. Siapa orang tidak melakukan itu berarti dia tidak adil, berarti dia termasuk fasik. Amat darajatu ana putih derajat asalnya tukang nomor pindu, tingkatan dari wirai yang kedua. Iku fa amsilat wa utai piro-piro contone mengkono asaniyah niku. Iku kullu syubhatin saben-saben perkara syubhat la tujibu kang ora netepaken apa syubhat istinabah ing ngedoni mengkono syubhat. Walakin yustahabbu tapi den sunaken apa ijtinabuha ngedoi mengkono syubhat. Kama kaya perkara sayati kang bakal teko apa ma fi babi syahadati dalam bab syahadah. Idmina syubhati karena iku setengah saking perkara syubhat mau te perkara yajib kang wajib apa ijtinabuha ngedoi mengkono syubhat. Fatal haku mongko tetemu apa mengkono syubhat bil harami kelawan perkara haram. Tingkatan kedua yang harus dijauhi itu syubhat. Syubhat yang tingkatannya ini belum sampai haram. Jadi syubhat itu ada yang sudah syubhat maksimal, ya, syubhat tingkat tinggi sehingga sudah dekat kepada haram. Ada juga syubhat itu yang masih rendah sehingga itu termasuk makruh. Kama keperkara seati kang bakal teko pema fi kitab syubhat ing dalam kitab syubhat. Itu minas syubhati iku setengah saking syubhat mau te perkara yajib kang wajib apa istimewa buang ngerti syubhat. Fatal hakum mongko tetemu apa syubhat bil harami kan hukum haram. Wa min dalan iku setengah saking syubhat mau te perkara yukrahu kang den makruhaken apa istinabuha ngetahui mengkono syubhat. Wal warau te waroi anha sange mengkono syubhat iku waraul maususina wira ini wong kang sik keliru. Waraul muwaswisina waswasa muwaswisina pira-pira wong kang waswas. Contone kaman kaya wong yang tani kang nyegah sapa man minal istiyadi saking berburu, tidak mau makan dari berburu. Kan berburu itu boleh. Haufan karena wati min ayyakuna saking yen ono iku kot aflat teman-teman ucul apa mengkono suaid min insanin saking menungso mencolot apa mengkono syahid niku akhadahu saking yen to si napa lafat ini gak podo ini haufan ya kusid kot afdisanin. Nah akhadha kang miliki sapa ngalap sapa ma insan hu ing mengkono syahid wa malakalan miliki sapa insan hu ing mengkono syahid wa hadza imtina iku waswasun aran waswas ya. Jadi begini, syubhat itu ada yang mendekati haram, tapi juga ada syubhat itu yang berlebihan sehingga menjadi makruh ya. Artinya menjauhi yang seperti itu malah makruh. Syubhat yang sangat syubhat mendekati haram harus dijauhi. Tapi ada syubhat menurut Imam Ghazali itu tingkatannya waswas. Seperti orang tidak mau berburu hewan di hutan, takut kalau hewan itu milik orang. Nah itu kan indikasinya gak jelas. Sudah ada di hutan, milik orang mana. Nah hati-hati yang berlebihan seperti ini tidak bagus ya. Ini namanya was-was ya. Sama dengan orang pergi ke warung terus kemudian dia tidak mau makan karena takut ayamnya gak disembelih. Ini kan namanya was-was. Umumnya kita hidup di negara di mana ayam itu disembelih. Jadi ada was-was, hati-hati yang berlebihan, itu tidak boleh. Wa minaiku setengah saking mengkono syubhat mau te perkara
yustahabu kang den demeni apa istinabuha ngedohi mengkono syubhat wa wa utai mengkono ma yustahabu iku alladzi perkara yang zilu kang temurun alaihi ingat sima apa qaulu dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mayuri buka ila ma la yuri buka tak tinggalo sira ma ing perkara yuri buka kang napa niku wau mamangaken apa maka ing sira ila ma maring perkara la yuri buka kang ora mamangaken apa maka ing sira. Jadi ada syubhat itu yang sebaiknya dihindari, yaitu sesuatu yang meragukan, kayaknya indikatornya kuat. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dakma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan hatimu. Ilama la yuribuk, pilihlah sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau kamu ragu-ragu ini halal apa haram, tapi indikatornya kuat, maka lebih baik dijauhi. Lah itu tingkatan subhat itu macam-macam. Wah, nahmiluhum lan langgungaken kita, maksudnya mengarahkan kita hu ing hadis ala nahi tanzih ing atase nahi tanzih, maksudnya larangan yang berupa tanzih. Tanzih itu untuk kebaikan gitu. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono niku wau nahi tanzih qauluhu tadawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma napa niku lafatin apa asmaita wada'ma anmaita. Adalah ini kitab asli ini. Kullu mas kabehane perkara ini asmaita, maksudnya itu di dalam masalah sembelihannya. Asmaita kang ngelisaken sira. Pendio. Wada tinggalo sira ma ing perkara anmaita kang natoni sira ing ma. Maksudnya ini ada keraguan. Umpamanya hewan yang diburu itu memang matinya kena panah, kena tembak atau kena jatuh. Nah, maka Nabi mengatakan sesuatu yang izhak, yang memang mematikan itu halal, tapi yang cuma melukai, pokoknya ada hewan ditembak kena kakinya terus luka lari sampai mati, nah itu maka tidak halal. Karena apa? Matinya tidak karena apa itu tembakan atau panah itu. Wal inma utai maknani inma iku ayya jaraha yen to nyatoni sapa wong as-saida ing beburuan. Fayaghibu nuli ilang apa mungkunu said andu saking mungkunu wong sumayudriku nuli nemu sapa wong ing mungkunu said maitan halimati. Umpamanya ada orang memanah burung atau kijang, tembak hilang, baru sore ketemu dia mati. Nah ini kan nggak jelas matinya karena kesakitan atau matinya kena apa panah itu. Nah yang seperti itu menjadi tidak halal karena tidak jelas, syubhat. Syubhat penyebab matinya kenapa? Pokoknya orang itu memanah burung tinggi jatuh, jatuhnya karena matinya karena jatuh atau karena kena tembakan panah. Nah, sesuatu yang ada syubhat di situ. Waladhi te perkara nahtaru kang miliki tahu ing alladhi beliau. Idh yahtamilu karena memper opo ayya annahu sudene soid iku mata mati opo soid bisa klotin sebab mengkono tiba au bisa babin to sebab akhir kang dia. Waladhi te perkara nahtaru kang miliki tahu ing alladhi kama keterangan saya kang bakal teko apa ma anna hadza sedune mengkono soid iku laisa ora hadza iku bi haramin kan haram. Walakin tarkuhu tapi ne utawi tinggal mengkono soid iku min wara'is salihina saking warae wong kang soleh kabeh. Jadi kalau sesuatu itu meragukan antara yang menghalalkan dan mengharamkan, maka lebih baik ditinggalkan. Itu termasuk wara'us salihin. Terus mengenal benar. Benar. Wa qauluhu benar. Dak mayuribuka wa qalu tadawi nabi urbani dak mayuribuka iku kita pikir telepon penting. Idwaroda niku nggih. Idwaroda krono tumeka
Fi ba'dir riwayati ing dalam sebagiane pira-pira riwayat. Apa kul minhu wa in ghaba anka ma lam tajid fihi athar ghair sahmik. Nabi dawuh kul mangano sira minhu saking soid. Wa in ghaba senajan ilang apa mengkono soid angka saking sira. Malam tajid selagi ora nemu sira fihi ing dalam mengkono soid atharan ing labet ghaira sahmika sakliyane napa niku wau panah sira. Jadi maksudnya Nabi itu ada dua riwayatnya. Satu riwayat Nabi menyuruh ambil yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Tetapi dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan hewan yang kamu buru itu mau sudah kamu panah hilang, itu kalau ketemu boleh dimakan selama tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu terkena benda lain. Umpamanya matinya karena jatuh kecemplung jurang atau ketabrak apa gitu. Jadi meskipun itu dia kan ragu-ragu matinya karena apa? Karena tidak tahu. Habis ditembak hilang. Nanti baru ketemu. Matinya karena apa? Nah, ini kan syubhat ya. Nabi mengatakan itu boleh selama tidak ada tanda bahwa dia mati karena benda yang lain. Walidzalika karena mengkono niku wau napa hadis niku qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim maring Imam Adi bin Hatim fil kalbi ing dalam urusane asu al muallami kang den mulang yang terlatih ya. Wa in akalah Nabi dawuh wa in akalah lan lamun mangan apa mengkono niku wau kalbun anjing itu kalau kamu lepas dia ndak ikut makan berarti itu anjing pinter, maka hasil buruannya itu boleh dimakan. Jadi istilahnya kalau orang sini geladak anjing pemburu itu buruannya anjing itu boleh dimakan. Asal anjing itu betul-betul anjing pemburu yang terlatih. Indikasinya apa? Anjing terlatih itu kalau dilepas itu maunya menerkam kijang itu dibawa utuh, tidak dipangan kupingi terus kalong sikile korupsi mulai. Nah, kalau masih anjing korupsi ini tidak sah, ini berarti anjing bodoh. Nah, jadi kalau anjing kok menyergap apa itu kelinci terus sikile hilang situ, nah berarti ini anjingnya korupsi ya. Maka kelinci itu tidak halal, berarti anjingnya anjing bodoh. Tapi kalau anjing yang terlatih itu dia menerkam kijang ya digowo wungkul dibawa ke juragannya utuh, gak kalong kuping, gak kalong sikil. Lah ini anjing yang namanya terlatih. Itu boleh buruannya itu halal ya. Anjing itu boleh jadi pemburu dan itu halal selama anjing itu pinter. Nah, indikasinya kalau anjing itu tidak mau makan hewan buruannya berarti itu anjing pintar. Tapi kalau dia itu masih korupsi, mangan titik, nilii, wa in akala lamun mangan sapa kalbun fala takul jo mangan siro. Kalau anjing itu masih makan separuh, kamu diberi separuh, berarti itu anjing koruptor. Jangan dimakan. Itu anjing tidak sah jadi pemburu. Fa ini sedang ingsun iku akhafu. Uti ingsun an yakuna yen ono sapa mengkono kalbun iku innama amsaka angin pestine ngeker mesti ngingai apa mengkono kalbun ala nafsihi ing atase awak dhewe ne mengkono kalep. Kalau anjing kamu lepas berburu kok pulang bawa kambing separuh, nah ini harus dicurigai. Jangan-jangan memang tadi nggak habis keluarkan, nah kamu diberi sisanya. Nah, kalau begini tidak halal. Ini kambing yang belum terlatih. Wan nahyu ta nyegah iku ala sabilit tanzihi ing atase dalan bersihakan, maksudnya lebih bagus. Makruh tanzih itu tidak haram tapi itu yang terbaik. Diajil khaufi krono arai wedi karena takut ada mengkuno subhat itu tadi. Terus ngono. Itu kala krono dawuh sapa Kanjeng Nabi li Abi Sa'labah al-Hasni maring Abi Sa'labah al-Hasni. Kul mangano sira minhu sanging mengkono soid. Faqala ngucap sapa mengkono Sa'labah niku wa in akala minhu wa in akala senajan mangan apa mengkono kalbu minhu sanging mengkono soid. Kalau anjingnya itu korupsi makan sedikit,
Faqala dawu Nabi wa in akala senajan mangan sapa mengkono kalb. Jadi ada dua riwayat tentang anjing yang memakan buruannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini ada perbedaan riwayat. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, kalau anjing itu belum terlatih, artinya belum pinter, masih makan seperti itu, maka itu tidak halal. Dan ulama menafsiri yang Sa'labah itu karena kenapa kok dia dulu dibolehkan sama Kanjeng Nabi? Karena dia sangat fakir. Li'anna hala Abi Sa'labah krono ting wadzalika uta mengkon dawuh kul niku dawuh Kanjeng Nabi iku li'anna hala Abi Sa'labah krono sudene tingkai Abu Sa'labah wa halu Abu Sa'labah iku fakirun fakir muktasibun kang amrih nyambut gawe la tahtamilu ora kuat nanggung sapa mukun Abu Sa'labah hadzal wara'a ing ikilah wirai wa halu adiin utai tingkai Adi sahabat yang pertama tadi yang oleh Nabi tidak dibolehkan makan sisa buruan iku kana ono sapa Adi iku yahtamilu nanggung sapa Adi hu ing mukun warok. Jadi Nabi mempunyai dua jawaban terhadap dua kasus yang beda. Pada kasus yang pertama ada sahabat itu punya anjing buruan. Terus Nabi mengatakan kalau anjing pemburu itu masih makan sedikit dari buruannya maka buruan itu haram. Berarti anjing itu kurang ajar. Nah, anjing itu koruptor, gak pinter. Tapi ada hadis lain Nabi mengatakan pada Sa'labah kalau anjingmu bawa buruan makan, meskipun dia ikut makan, iya. Nah, kok ini boleh itu gak boleh? Nah, ulama menafsiri yang pertama tadi itu memang orang kaya sehingga dia itu milih-milih kuat kalau diberi hukum yang berat. Lah yang Sa'labah ini orang miskin, kalau diberi hukum yang keras dia gak mampu. Nah, maka Nabi punya kebijakan. Nah, ini biasa dalam syariah. Jadi orang ini melihat melihat kasusnya. Sama dengan waktu ada sahabat bertanya pada Ibnu Abbas, bagaimana hukumnya mencium istri waktu puasa di siang hari? Yang tanya orang tua. Ibnu Abbas boleh katakan. Besok lagi ada anak muda tanya mantan anyar, bagaimana? Gak boleh. Loh, yang itu kok boleh? Iku wis tuwek. Wis tuwek ngambung wis. Lah sing kon ngambung yo terusan. Babasan munggah. Nah, makanya kamu nggak boleh remnya amblas, yang itu boleh. Maka itu syariah itu mengenal keluasan hukum. Yuka dan ceritakan an Ibnu Sirin saking Imam Ibnu Sirin anau sutune Ibnu Sirin ikut taroga tinggal sopo Ibnu Sirin lisyarikin maring konco, maksudnya kongsi lau kedua Ibnu Sirin arba'ata alafin ing petange dirham. Arba'ata alafi dirhamin ing duit petange dirham. Di anna Rasulullah Ibnu Sirin ya, Imam Ibnu Sirin ini ya seorang ulama ahli qiraah, ahli hadis, tapi dia itu ahli hadis juga pedagang. Dia pernah memberikan pada temannya itu 4.000 dirham, jumlah besar itu. Kalau hari ini mungkin bisa 400 juta. Gara-gara di anda Rasul Ibnu Sirin iku haka gerenjel obah-obah. Ndak srek fi qalbi dalam hati Ibnu Sirin apa syai'un suci-suci. Ma'tifaqil ulama'i serta sepakati para ulama ala annahu setune mengkono-mengkono ma atau mal iku la baksa. Ora ono bahaya iku maujud fihi ing dalam mengkono mah. Jadi Ibnu Sirin ini contoh orang yang hati-hati ya. Ibnu Sirin pernah ya suatu saat dia beli rumah ya. Terus dia merasa itu harganya tidak wajar atau terlalu murah atau orang itu rugi. Maka Ibnu Sirin dikembalikan, disusui. Padahal itu kan sudah sah, jual beli sudah sah. Tapi Ibnu Sirin merasa tidak ingin merugikan orang gitu. Jadi ada orang yang punya hati belas kasihan. Walaupun secara bisnis itu kan sudah sah, maunya ini orang jual rumah 100 juta, oke sudah jadi. Ternyata dia lihat rumahnya ini harusnya harganya 500. Berarti orang itu jualnya kepepet atau bagaimana. Sehingga dia nggak tega, dia beri susu, disusui. Meskipun secara fikih jual belinya sudah selesai.
Tapi Ibnu Sirin merasa ini riba, ada selisih yang tidak wajar. Nah ini contoh sesuatu yang sebetulnya itu tidak haram ya. Seandainya dimiliki itu semua sudah boleh. Tapi karena dia itu wirai, takut ini ada katutan, maka dia ngalah, dikembalikan, disusui cara sakniki. Jadi orang yang menjual kemurahan itu ditambahi, diberi tambahan karena apa? Takut dia ini gelo. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak wajib. Wong sudah dibeli kan sudah transaksi sudah sah. Tetapi ada orang yang memang wirai. Nah ini disebut wirai. Wirai itu artinya hati-hati. Jadi ulama zaman dahulu itu banyak yang melakukan hal-hal yang sebetulnya itu tidak haram. Tapi dia mencegah tidak melakukan itu, takut meragukan. Kemarin kan dicontohkan ada macam-macam contohnya. Ada orang jual sesuatu yang terlalu mahal, dia merasa itu tidak wajar, dia kembalikan, disusuk nomane. Walaupun pembelinya mau, tapi dia itu pegawainya salah harga. Ini jual handphone mestinya 2 juta, dijual 5 juta, pembelinya mau, sudah dibeli. Tapi juragannya karena seorang ulama merasa wah kasihan itu, dia beli terlalu mahal. Wong ini harganya harusnya 2 juta kok, dikembalikan sisanya. Nah itu sifat wirai. Walaupun sebetulnya tidak wajib, wong pembelinya sudah mau, sudah dilihat mau. Tapi ini adalah sifat wirai ya. Ini sifat kelebihan, ketinggian budi. Makanya Imam Ghazali mengatakan wirai itu ada 4 tingkat. Sama dengan perkara halal itu juga ada 4 tingkat. Ada yang sangat halal, ada yang agak halal, halal biasa. Haram juga begitu. Imam Ghazali membuat kriteria seperti itu untuk memudahkan. Karena menurut Imam Ghazali kedokteran juga mengenal begitu. Kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, maka Imam Ghazali ingin mengajarkan kita supaya hati-hati. Wirai itu ada 4 tingkat. Wirainya orang biasa, orang adil. Wirainya orang yang sudah mencapai tingkatan solihin. Wirai yang ketiga ini tingkatannya orang muttaqin. Wirai yang keempat tingkatan orang siddiqin. Artinya semakin tinggi kehati-hatian seseorang di dalam berbisnis, di dalam berdagang, itu nilainya semakin tinggi. Jadi podo-podo halal itu ada yang halal, orang yang nemen halal. Haram juga begitu. Haram itu semua hal yang dilarang haram, tapi ada yang nemen haram. Ya seperti merampas harta anak yatim, itu haramnya lebih berat daripada dia merampas harta orang kaya. Kenapa? Sakit hatinya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Makanya Imam Ghazali membuat tingkatan. Ada tingkatan wiroi sedengan, menjauhi hal yang haram. Tingkatan kedua ini menjauhi hal yang syubhat, walaupun tidak jelas-jelas haram. Tingkatan selanjutnya dan seterusnya. Nah kita mungkin minimal kita ini ambil tingkat yang pertama. Wirai tingkat pertama yaitu jauhi perkara yang jelas-jelas haram. Ini wirai tingkat pertama. Kalau kamu merasa itu bukan milikmu, jangan diambil. Kamu merasa itu tidak berhak, jangan diambil. Gampangnya, jangan mencuri, jangan menipu. Ini yang paling dasar. Bisnis harus ada aturan. Apa itu? Ya halal dan haram. Jangan menipu, jangan membujuk, ngapusi, combe dan seterusnya. Ini tingkatan yang terendah. Kita ini bekerja, ya sing jujur aja lah. Gak usah lah kita ini nipu-nipu, kan banyak orang jual buah sekarang ini. Buah mangga 5.000, sekadung mandek berapa? 15. Loh sing 5 iku, sing bosok-bosok. Lah ini kan gelakna wong. Orang sudah numpak sepeda motor buanter direm, tiba-tiba dihapusi. Makanya ini contoh yang tidak benar. Ya kalau kamu mau jual 10.000 ya jual aja 10.000 ya. Jadi dagang itu tidak harus menipu. Kalau kamu dagang itu jujur, berkah, dimakan juga enak, orang lain juga senang, kamu punya langganan ya. Tapi sekali kamu itu nyakiti, orang gak akan kembali. Makanya dodolan sing hati-hati rek. Deloken kualitas dodolanmu itu. Wingi tak delok iku, sapa iku novel. Deloken barang wis gak enak aja didol.
Ojo terus kon eman masjid ini dimangan. Lo lale wong tuku kepeksa besok tidak akan kembali. Jadi kamu harus jaga kualitas. Dodol yo sing apik. Ukurane nang awakmu dhewe. Kon lek tuku ngono gelem apa ora? Ngoten. Jangan kamu jual sesuatu yang kalau kamu disuruh beli tidak mau beli. Ini paling dasar. Baru menjauhi syubhat dan seterusnya. Ya muga-muga kabeh diparingi rezeki sing berkah. Kita ini niat ngaji ilmu ini supaya kita ini diberikan pekerjaan yang betul-betul halal. Muga-muga ditambahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.